Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini bersama saya kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kebun Anggur, yang ayatnya kami ambil dari Yesaya pasal yang ke-5 dan Matius pasal yang ke-21. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih atas bimbingan Tuhan. Terima kasih atas berkat di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami akan dapatkan, kami baca, dengar, dan renungkan, boleh menuntun dan memberi kesanggupan kami untuk menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah kami yang sudah dibangun dan hanya menyisakan lahan yang sudah ditembok, sehingga tidak ada lagi lahan untuk kegiatan bercocok tanam, maka saya mencoba menggunakan polybag dengan plastik dan menggunakan sedikit tanah dan mulailah bertanam, entah itu tanaman bunga, demikian juga sayur-sayuran dengan membeli bibit dari para petani yang sudah menyiapkan. Saudaraku, ketika saya menyiapkan lahannya, saya membuang batu-batu dan menyiapkan tanah ini dengan campuran-campuran pupuk dan lain sebagainya sehingga siap untuk ditanam. Dan ketika ditanam, tentu saja saya menyiapkan waktu dan tenaga untuk menyirami dengan air setiap hari. Terkadang terlupakan sehingga kering. Dan itulah pekerjaan sampai pada akhirnya tanaman-tanaman itu bertumbuh hijau dan sangat menarik dan menghasilkan. Saudaraku, pelajaran pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah mau menunjukkan kemurahan kebaikannya dan apa yang dapat dilakukan Allah untuk kita melalui sebuah perumpamaan tentang kebun anggur. Mari saudaraku sekalian, mari kita membaca, merenungkan dalam Yesaya pasal yang ke-5. Dikatakan demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Saudara-saudara, sementara saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan dari Yesaya pasal 5, kita bisa mencoba membayangkan apa yang sedang terjadi dengan cerita ini tentang perumpamaan kebun anggur. Seseorang datang ke kebun anggur dan kebun itu belum ditanami, tanah lapang saja, dan kemudian dia mencoba mengelolanya dengan mencangkulnya, kemudian membuang batu-batunya. Ini ada beberapa pekerjaan yang kita bisa coba garis bawahi ya. Mencangkul dan membuang batu-batunya, kemudian menanami dengan pokok anggur, dan kemudian mendirikan menara. Lalu dia juga menggali lubang untuk memeras anggur. Dan yang berikut, yang terakhir tentunya, menanti
Ya, menanti saatnya di mana dia boleh melihat hasilnya dari kebun anggur yang dikelolanya itu. Itulah yang dikerjakan oleh seorang yang disebut di sini sebagai kekasihku yang punya kebun anggur. Dan siapakah itu? Gambaran ini adalah gambaran Allah sendiri yang melakukan segala sesuatu bagi bangsa Israel. Dalam hal ini diungkapkan kata yang digunakan adalah penduduk Yerusalem dan penduduk Yehuda. Jadi dapat digambarkan ini adalah gambaran orang-orang Israel yang di sebelah selatan, yakni Yerusalem yang disebut juga dengan Yehuda. Dan yang diharapkannya, betapa Tuhan melakukan banyak perkara. Tuhan melakukan hal-hal yang baik untuk kemajuan, untuk kesejahteraan daripada umatnya. Namun, saudaraku sekalian, yang dihasilkannya bertolak belakang. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda ini tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Boro-boro menjadi kebanggaan, sukacita bagi Allah. Malah mereka menjadi cemoohan sebagai bangsa pilihan, bukan menjadikan teladan, berkat bagi yang lain, bahkan menjadi lebih rusak bahkan dari orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitarnya. Sehingga Tuhan mengatakan, jadi apalagi yang saya bisa buat? Apalagi yang saya bisa lakukan untuk umat ini, untuk bangsa ini? Yang saya sudah lakukan yang terbaik, dan tentu hasilnya haruslah yang terbaik. Seperti gambaran yang saya ceritakan tadi, ketika saya mengelola kebun yang sederhana saja, kebun yang hanya ditanami di sebuah polybag, ya, tanah sedikit saja, tapi saya berharap banyak, menggunakan pupuk, air yang cukup, ya, dan mengharapkan dengan pengelolaan itu dapat menghasilkan yang baik. Dan saya senang ketika melihat sudah mulai ada tumbuh cabai, ada tumbuh juga cabai rawit, ada tumbuh juga sayur-sayuran hijau, ada juga bayam, dan lain sebagainya. Menghijau saja sudah senang, apalagi sudah muncul buah-buahannya atau hal-hal yang dipetik yang bisa kita nikmati, ya. Menyenangkan tentunya. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah ketika menggambarkan umatnya sebagai kebun anggur. Dan yang digambarkan oleh Yesaya pasal yang kelima ini kemudian ditulis kembali atau diajarkan kembali oleh Yesus Kristus ketika membuat sebuah perumpamaan yang terkait dengan istilah atau perumpamaan kebun anggur. Dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan rumah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di kebun anggur itu. Persis apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 5 tadi. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Ada sedikit tambahan cerita ini, ya, dalam mengelolanya menggunakan para pekerja, para penggarap. Lalu apa langkah selanjutnya? Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka yang sebelumnya. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, pikirnya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah
akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah kebun anggur dalam Yesaya pasal yang kelima nampaknya berlanjut dalam Matius pasal yang ke-21. Dan yang dikisahkan, diumpamakan ini tentu gambaran yang begitu jelas dalam pemikiran orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda, orang-orang penduduk Yerusalem, karena mereka adalah orang-orang yang biasa mendengar firman Tuhan. Nah, tentu saja cerita dalam kisah Yesaya pasal yang kelima tadi mereka juga sudah pernah dengar, sehingga respon mereka dikatakan dalam ayat yang ke-45 dan 46 dalam pasal ini, ayat yang terakhir. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Merekalah yang disebut penggarap-penggarap itu, ya. Dan mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap, mempercayai Yesus itu nabi. Jadi saudaraku sekalian, kita melihat bahwa perumpamaannya itu di hadapan bangsa Israel atau umat bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem, gambaran tadi, mereka begitu mengerti dan begitu jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi, diperjelas lagi, dirinci lagi. Mereka tahu bahwa perumpamaan ini sedang diarahkan kepada mereka. Mereka lah yang disebut sebagai penggarap-penggarap itu. Dan penggarap-penggarap itu melakukan satu perkara yang mengerikan, yakni memperlakukan para pemberita yang diutus oleh Allah dengan memukul mereka, membunuh, melempari, dan mereka sudah pernah lakukan. Jadi mereka begitu jelas, ini tidak perlu tafsiran. Bagi mereka itu sudah jelas bahwa mereka lah yang sedang dituduhkannya itu. Dan kemudian anaknya, Yesus yang dimaksudkan. Anaknya sekarang diutus, tapi anaknya pun diperlakukan lebih lagi, dibunuhnya karena itu adalah ahli waris. Yesus ada di hadapan mereka, dan Yesus, para penggarap itu atau ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini sedang berusaha membunuh Yesus yang adalah anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan itu begitu jelas di hadapan mereka, dan perumpamaan itu juga adalah sesuatu yang harusnya bagi saudara dan saya sebagai para pembaca Alkitab adalah sesuatu yang sangat jelas, tidak perlu tafsir-tafsir yang begitu rumit. Karena kitalah yang sedang ditegurnya. Bila mana kita memperlakukan para utusan-utusan Allah yang menegur kita, seringkali umat itu menolak kita. Seringkali umat merasa tersinggung dan bahkan mungkin lari. Ada juga yang melawan, bahkan ada yang membawa batu, bahkan membawa pisau, karena mereka merasa tersinggung oleh para utusan Allah yang memberitakan hal yang baik dan benar. Namun demikian, saudaraku sekalian, mereka merasa menjadi umat Allah. Mereka merasa tetap menjadi bagian umat Allah, tetapi justru mereka hanyalah sebagai penggarap-penggarap upahan saja. Penggarap-penggarap yang hanya ingin menikmati hasilnya saja, tapi mereka tidak mau mempertanggungjawabkan. Beberapa hal pelajaran yang kita boleh dapatkan dari beberapa ayat firman Tuhan, baik dari Yesaya pasal 5 dan juga Matius pasal 21. Yang pertama adalah bahwa dalam hidup kita, dari sejak kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dilahirkan, Allah sudah melakukan segala perkara buat kita. Sejak kecil, Tuhan membesarkan kita melalui keluarga yang Tuhan berkati, dan sudah besar mendapat pendidikan, mendapatkan pelakuan yang baik, berkecukupan, mendapat sebuah pekerjaan. Namun saudaraku sekalian, kita mungkin kurang rasa peduli dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan dalam Yesaya pasal yang kelima tadi, apakah lagi yang aku belum lakukan? Aku sudah lakukan semua. Tapi orang tidak datang untuk mengucap syukur pada Tuhan. Datang dengan hati yang penuh rasa syukur pada Tuhan. Nah, lebih-lebih lagi, bukan hanya rasa syukur yang tidak datang kepada Tuhan, bahkan mereka menjadi kaum pemberontak,
seperti penggarap-penggarap ini. Ya, para utusan Tuhan tentunya membawa kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mungkin perlu ditafsirkan ya dengan nubuatan-nubuatan yang membawa kita semakin mengerti apa yang terjadi pada zaman sekarang. Karena tentu saja ada yang disebut dengan progressive revelation. Ya, ada satu kebenaran yang diungkapkan pada zaman sekarang karena sesungguhnya kebenaran itu sudah dinyatakan dalam bentuk nubuatan-nubuatan pada masa sebelumnya. Tapi saudaraku sekalian, ketika kita mendengar pernyataan-pernyataan yang menyinggung kebiasaan kita, yang menyinggung harapan kita secara duniawi, seringkali kita memberontak. Kita menjadi seorang penggarap-penggarap itu. Penggarap-penggarap yang tidak tahu berterima kasih. Ya, penggarap-penggarap yang memberontak pada akhirnya kepada Tuhan. Dan pelajaran lainnya, ya, di sini kita melihat bahwa harinya akan tiba. Semua orang akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ayat yang dikatakan dalam ayat 34 tadi, ketika hampir tiba musim petik, inilah musim atau hari pengadilan Allah. Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tentu Tuhan sudah melakukan segala perkara. Dia datang di akhir zaman. Dia datang ya sebagai kedatangannya sebagai imam yang adil, sebagai raja, sekaligus dia adalah seorang imam yang datang untuk meminta hasil. Ya, tapi hasil yang diharapkan manis, ya, anggur yang baik untuk diminum, tapi yang terjadi adalah anggur asam. Ya, gambaran atau ayat dalam bahasa Ibraninya lebih tepatnya mungkin anggur yang bukan hanya asam tapi anggur busuk, ya. Dan itulah yang terjadi. Dan kita semua, saudara dan saya, ya, saatnya akan tiba kita akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada seorang pun di antara kita, entah mengaku agama apapun, ya, atau jabatan apapun, semua diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tidak pernah akan ada pemikiran dalam pengadilan itu, oh saya tidak pernah tahu itu. Tidak ada yang memberitahu saya. Itu tidak akan pernah. Pengadilan adalah pengadilan yang fair play. Artinya bahwa Allah sudah pernah memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap orang harus diberikan kesempatan untuk punya kesempatan menerima kebenaran. Tetapi saatnya pada waktu itu menolak kesempatan itu. Sudah ada banyak waktu, kesempatan untuk mencari kebenaran. Tapi seringkali digunakan untuk kepelesiran dan keduniawian saya sehingga kita tidak menerima kebenaran itu. Maka bagiannya saatnya akan tiba. Pengadilan Allah akan berlaku bagi kita semua. Dan pengajaran yang lain kita dapatkan dari kisah ini, bahwa ada pertentangan kosmis yang kita terus bawa dalam beberapa pertemuan atau renungan kita setiap Sabat pagi ini, bahwa keadilan Allah dan pertentangan kosmis adalah satu tema yang besar yang dalam Alkitab dinyatakan. Dalam hal ini, inilah pertentangan di mana Allah mau mempertunjukkan, menyatakan kasih-Nya, keadilannya dan kemurahannya pada waktu pertanggungjawaban itu, di mana Yesus akan mati dan menanggung hukuman dosa umat manusia. Saya ingin membacakan ayat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25, dikatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Allah begitu sabar. Hingga saat ini Allah begitu sabar. Oleh karena kasih-Nya Dia memberikan kesempatan, memberikan kebebasan untuk memilih, dan Dia tidak sewenang-wenang. Itulah pertunjukan karakter Allah yang dituduhkan oleh iblis secara salah. Ya. Ia telah menunjukkan kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku,
Pernyataan kasih Allah dalam kematian Yesus Kristus yang dinyatakan dalam perumpamaan ini sebagai anak, ya, anak yang dibunuh oleh para penggarap itu, menunjukkan kasih Allah dan karakternya, dan menunjukkan kepada dunia, kepada alam semesta ini tentang karakter Allah yang sesungguhnya. Dan saat yang sama para pengikutnya adalah para pengikut orang-orang percaya yang percaya bahwa karakter Allah adalah karakter yang benar dan pemerintahannya adalah pemerintah yang tidak sewenang-wenang, dan kita mengikuti sesuai dengan teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, inilah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan menyanggupkan kita menjadi umat Tuhan dan bukan menjadi penggarap-penggarap yang tidak bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman yang Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti sesungguhnya bagaimana Tuhan melakukan segala perkara untuk kebaikan kami. Mohon berkat Tuhan untuk saudara kami yang saat ini mungkin bergumul untuk melihat bahwa Allah sungguh baik. Maka biarlah pengajaran firman Tuhan ini boleh merasuki hati dan pikiran kami, dan kami boleh diyakinkan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang baik. Mohon berkat buat saudara kami yang saat ini lemah dalam fisiknya oleh karena sakit penyakit. Tuhan berkenan menjamah tubuh mereka, dan mereka boleh mendapat kekuatan dan kesembuhan. Bapa berkati juga sepanjang hari ini, hari Sabat Tuhan yang kudus, kami boleh berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gunung dan lembah, hai siarkanlah, Yesus kan datang segera. Domba tersembelih kan datang segera, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera.